Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habim TV rahimakumullah. Dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama meneladani satu keluarga yang banyak diceritakan dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim ini telah membuktikan satu kondisi di mana keluarga mampu menjadi batu loncatan perkembangan Islam kepada lingkup qaryah, masyarakat, bahkan dunia. Sehingga meneladani keluarga Nabi Ibrahim ini adalah hal yang penting. Karena pada akhirnya keluarga ini tidak bisa dilepaskan daripada proses peradaban Islam itu sendiri. Dalam arti peradaban Islam tidak akan mungkin terwujud di muka bumi dalam satu masyarakat, bangsa dan negara kalau seandainya tidak diawali dengan fondasi keluarga itu sendiri. Kita menemukan fakta ketika Nabi Ibrahim ini sukses membina, mengarahkan keluarganya, maka beliau mampu mengembangkan Islam sedemikian rupa. Bahkan dalam salah satu tarikh disebutkan bahwa beliau mampu berdakwah sebanyak lingkup 2 benua. Ini tentunya hal yang sangat luar biasa. Begitu pula dengan keluarga Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta. Begitu progres perjuangan Islamnya karena ditopang dan didukung oleh eksistensi keluarganya itu sendiri. Sahabat Habim TV rahimakumullah, begitu pula faktanya ketika justru keluarga ini tidak terarahkan, tidak terkondisikan, maka pada akhirnya akan menjadi penghambat bagi perkembangan Islam itu sendiri. Kita mengenal bagaimana keluarga Nabi Nuh alaihi salam ini justru terhambat oleh eksistensi istri dan anaknya yang berkhianat. Dalam surat Tahrim surat 66 ayat 10 sampai ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalal ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kana tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fakhanatahum. Situ digambarkan 2 keluarga yang justru terhambat perkembangan Islamnya, terhambat keberkahannya karena eksistensi anak dan istrinya. Di antaranya adalah keluarga Nabi Nuh dan keluarga Nabi Lut. Dan hal ini disadari oleh setan. Kedudukan keluarga yang strategis dalam perkembangan Islam, dalam turunnya rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat disadari oleh setan. Sehingga beberapa kali sejarah mencatat bagaimana setan berupaya menghancurkan eksistensi keluarga. Dalam salah satu kisah Nabi Ibrahim yang cukup terkenal adalah ketika setan mendatangi Ibrahim sebagai kepala keluarga ketika menerima perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Setan mendatangi beliau, menggoda supaya Ibrahim berkhianat, tidak taslim kepada perintah Allah. Tapi kemudian secara singkat Nabi Ibrahim menolak ajakan setan tersebut. Setelah mendatangi Ibrahim, setan terus mendatangi istrinya, yaitu Siti Hajar. Yang kemudian Siti Hajar pun menolak dengan keras ajakan daripada setan itu sendiri. Dan begitu pula ketika tidak berhasil kepada istrinya Siti Hajar, setan mendatangi kepada anaknya Ismail sebagai objek yang akan disembelih itu sendiri. Tapi kemudian Ismail dengan kesabarannya mampu menolak ajakan setan itu sendiri. Meskipun secara logika ajakan setan bisa dimengerti. Masa anak sendiri hendak dibunuh? Padahal punya cita-cita yang besar menegakkan Islam, tapi justru akan disembelih. Itu diantara pesan-pesan setan kepada Siti Hajar, Ibrahim dan Ismail. Sahabat Habim TV rahimakumullah, yang menjadi inti adalah setan pun menyadari akan pentingnya eksistensi sebuah keluarga sebagai batu loncatan
untuk tercapainya keberkahan karunia dari Allah yang lebih besar yang diterima oleh satu masyarakat, bangsa dan sebuah negara. Maka tentu kita pun sebagai umat muslim harus menyadari itu semua, bahwa dengan menjaga keluarga, menjaga eksistensi istri dan anak dari pengaruh-pengaruh setan, ini sama halnya kita mempersiapkan karunia yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga keabaian terhadap keluarga, tidak memerhatikan, tidak ikut memastikan bagaimana ibadah dan akidah keluarga, ini adalah hal yang sangat keliru. Karena Ibrahim, begitu pula kepada keluarga-keluarga Nabi yang lainnya, ini tidak serta-merta otomatis mereka siap menerima kepada Islam, akan tetapi adalah sebuah proses di mana Nabi Ibrahim bertanggung jawab mendidik, mengarahkan kepada keluarganya, sehingga alhasil kita bisa lihat figur-figur Siti Sarah, figur-figur Siti Hajar, dan figur Nabi Ismail, Yakub dan lain sebagainya. Ini adalah hasil karya daripada seorang pemimpin keluarga. Di antaranya adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk membangun keluarga ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam surat Yunus ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala intinya memerintahkan supaya Nabi Musa dan umatnya membangun basis-basis keluarga sebagai tempat sujud, sebagai tempat untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana merdeka dalam ketasliman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya menjadikan keluarga sebagai tempat ibadah, memastikan seluruh anggota keluarga tidak terjebak dan tidak terpengaruhi oleh nilai-nilai setan. Maka jelas ini memerlukan satu proses pembinaan, proses tilawah, di mana nilai-nilai Qur'ani, nilai-nilai al-hadis ini terus ditanamkan kepada keluarga, sehingga pada akhirnya terlindunglah keluarga, terbangunlah kekuatan akidah dalam sekup keluarga itu sendiri. Untuk mengakhiri video singkat ini, kami ingin mengangkat satu kisah di mana Nabi Ibrahim mengawal dan memastikan bukan hanya keluarga intinya, sampai pada akhirnya kepada keluarga anaknya itu sendiri, yang tiada lain adalah Nabi Ismail alaihissalam. Suatu kali dikisahkan Nabi Ibrahim berkunjung kepada Nabi Ismail, yang ternyata Nabi Ismail kebetulan sedang tidak ada di rumah, yang ada hanyalah istrinya saja. Maka karena lamanya waktu, istri Nabi Ismail tidak sadar bahwa itu adalah bapaknya sendiri atau mertuanya. Sampai pada akhirnya ketika mengobrol bagaimana kondisi dan situasi di rumah tangga, maka istri Ismail tersebut mengeluhkan akan kondisi keluarganya, banyak mengeluh, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga singkatnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengirimkan satu pesan kepada istri Ismail bahwa ia harus mengganti tulak pintu, ia harus mengganti kunci pintu itu sendiri. Maka dengan polosnya istri Nabi Ismail menyampaikan bahwa tadi ada orang tua yang berkata seperti ini dan seperti ini, yang kemudian Nabi Ismail dengan respeknya menangkap itu adalah bapaknya yang berpesan supaya ia menceraikan istrinya yang tadi mengeluh dan tidak bersyukur itu sendiri. Pesan dari kisah tersebut bukan dalam artian perceraian, tapi pesan yang ingin disampaikan dalam hal tersebut adalah bagaimana tanggung jawab seorang Nabi Ibrahim sebagai kepala keluarga besar ikut bertanggung jawab memastikan akidah, jiwa, kondisi daripada keluarganya itu sendiri. Ini menjadi sebuah ibrah bagi kita, bagaimana tanggung jawab besar sebagai Nabi Ibrahim terus mengaping dan mengawal
keturunannya, sehingga kita bisa mengenal bagaimana keturunan Nabi Ibrahim ini adalah keturunan para nabi dan rasul, yang itu adalah buah dari rasa tanggung jawab yang besar dari sosok Nabi Ibrahim itu sendiri. Sehingga bagi kita, pesan yang kedua selain rasa tanggung jawab bahwa peranan apapun dalam rumah tangga ini adalah sangat penting. Kadangkala yang dianggap penting adalah tugas bapaknya saja, padahal peranan seorang istri yang tadi dibidik oleh Nabi Ibrahim ini tidak kalah penting. Seorang sahabiat bertanya, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laki-laki berjihad di luar sana, mereka gugur di medan jihad, tapi kami hanya mengurus rumah tangga saja." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Apa yang kau lakukan di rumahmu adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh suamimu jihad di luar sana." Ini menandakan bahwa peranan seluruh komponen dalam keluarga sangat penting. Tidak ada yang sepele. Laki-laki dengan jihad, baik yang di rumah ataupun di luar rumah, itu adalah sangat yang penting. Jihadnya, dakwahnya, dan sebagainya adalah perintah-perintah Allah yang tentunya sangat strategis bagi perkembangan Islam. Tapi juga perempuan yang ada di rumah, standby, menjadi pengawal, membackup wakil daripada suaminya, ini pun tidak kalah penting dan strategisnya. Sehingga tidak ada dalam Islam seorang rumah tangga yang justru status dan fungsinya tidak jelas. Laki-laki tidak jelas sebagai kepimpinannya, seorang perempuan tidak jelas ketaatannya karena tidak ada di rumah. Maka jelas yang akan jadi korban adalah generasi, yang akan jadi korban adalah keutuhan dan keselamatan keluarga itu sendiri. Maka mudah-mudahan meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, kita bisa mendapatkan satu ibrah yang besar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.